Yang perlu digarisbawahi adalah profesional tentunya harus well trained, ya, dilatih dengan baik, kemudian well equipped, diperlengkapi dengan baik, dan tentunya well paid. Jadi tunjangannya harus dinaikkan. Nanti secara button up saya akan mengajukan kepada Kemhan, dan Kemhan sudah ACC untuk tunjangan uang lauk pauk yang pasukan yang melaksanakan tugas operasi, sehingga tidak terlalu jomplang dengan instansi lain. Kemudian juga untuk profesional well equipped, saya akan menggandeng Inhan yang ada di Indonesia untuk perlengkapan yang digunakan secara perorangan ataupun satuan seperti senjata, drone, dan juga kita akan mereorganisasi satuan-satuan drone, kemudian satuan cyber disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang sekarang sedang terjadi. Jadi TNI akan mengikuti Banglistra yang terjadi di dunia ini, sehingga kita tidak terlalu tertinggal oleh negara-negara lain. Dan alhamdulillah dengan menggunakan senjata yang dibuat oleh Pindad, ARM di Thailand yang sedang berlangsung dan kemarin sudah berlangsung, alhamdulillah personil TNI bisa meraih juara 1, ya, ARM di Thailand. Ini biasanya ARM itu di negara-negara ASEAN secara bergantian, dan tahun ini di ARM. Itu semuanya menggunakan alutsista buatan dalam negeri. Jadi kita harus berbangga produk dalam negeri. Demikian juga untuk drone, nanti kita akan menggandeng PT LAN, ya. Demikian. Kemudian mungkin tentang netralitas TNI, kemarin 2 hari yang lalu sudah kick off tentang netralitas dan pembuatan posko pengaduan. Jadi nanti di wilayah-wilayah ada posko pengaduan apabila ada oknum TNI yang tidak netral, itu bisa dilaporkan ke pos-pos tersebut. Tetapi saya sudah menginstruksikan kepada jajaran yang ada di satuan bawah untuk memberikan penyuluhan, ya, tentang netralitas TNI yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, di mana di situ prajurit tidak boleh berpolitik praktis. Kemudian ada juga Undang-Undang tentang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, apabila ada oknum TNI masih organik melakukan politik praktis, akan ada tindakan pidana ataupun teguran dari pimpinannya. Dan itu tertuang dalam buku saku yang kita berikan kepada seluruh prajurit, sehingga prajurit tahu apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Ya. Kemudian juga saya dengan Kapolri, Pangdam, Kapolda di wilayah sudah mendeklarasikan damai, deklarasi pemilu damai 2024. Jadi kita gaungkan terus deklarasi damai tersebut. Itu juga kita melibatkan seluruh elemen masyarakat, ya, tidak hanya TNI Polri. Di situ ada KPU, Bawaslu yang ada di wilayah, kemudian juga tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, LSM, dan semua elemen masyarakat membuat fakta integritas tentang pemilu damai. Ya, sehingga kita harapkan pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan sesuai waktu yang ditentukan, tentunya dalam keadaan aman dan damai. Itu yang kita harapkan semua. Apa ada arahan dari Presiden Jokowi? Ya ada. Jadi setelah waktu itu saya menghadap beliau, arahannya itu.
melaksanakan tugas pokok berkolaborasi dengan Polri dan seluruh elemen masyarakat ya, tentang penanganan Papua, tentang bencana alam yang sering terjadi di sini. Jadi kita selalu berkolaborasi dengan kementerian terkait ya. Itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kita menggandeng semua seperti ya. Ya. Ya, jadi kita TNI itu sudah ada koridornya ya, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI. Kita selalu ke situ ya. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi kita tegak lurus kepada negara. Apabila ada, kan belum ada fakta untuk ini, kan hanya makanya kita kan membuat posko-posko tersebut agar supaya tidak terjadi yang selalu ditanyakan oleh insan media ke saya. Kemudian untuk sebenarnya kalau di TNI jenjang kepangkatan jabatan itu sudah terstruktur dengan baik ya. Contohlah saya mau jadi danyon itu harus sekolah dulu, susdanyon. Mau jadi dandim harus susdandim, mau jadi danrem harus susdanrem, ya kan? Mau jadi danrem bintang, kan ada tipe A, tipe B. Bintang tuh harus asesmen danrem. Mau jadi pangdam itu harus bintang 2 eligible. Jadi tidak bisa bintang 1 langsung jadi pangdam, tidak bisa. Ya, jadi harus bintang 2 eligible. Seperti saya dulu mau pangdam dan pas pampres, itu promosi jabatan untuk menjadi pangdam bisa, ataupun kalau di Kosta tuh pangdip gitu, pangdip 1, 2, 3 itu bisa jadi pangdam. Jadi setelah jadi pangdam itu eligible jadi wakasan. Ya, itu yang saya ya, itu juga mungkin harus terpilih, harus ya punya kemampuan dan ya sebagai reward lah karena dia berhasil. Dulu saya menyelesaikan COVID di daerah Jawa Barat yang penduduknya sangat banyak. Bayangkan saja saya harus menyuntik masyarakat yang ada di pegunungan, harus pakai motor, kemudian daerah mana Kerawang ada pulau pakai. Jadi jenjang kepangkatannya seperti itu. Kemudian menjadi kasat harus bintang 3 yang memang eligible dan strategis. Kemudian dari kasat jadi panglima TNI ya pernah menjabat kas angkatan gitu ya. Jadi tidak ujug-ujug, semuanya juga harus berprestasi juga gitu ya. Belum. Kita lihat aja bintang 3 yang eligible. Soal netralitas TNI tadi, Pak Komisi 1 DPR kan sudah membentuk panja netralitas TNI ya Pak. Ya sebenarnya kan tujuannya panja dan yang saya buat posko, buat deklarasi damai pemilu itu kan tujuannya sebenarnya agar pemilu ini dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan, ya kan, berjalan dengan damai, aman. Semua tujuannya semua ke sana, ya. Jadi memang begini, rekan-rekan. Jadi Indonesia ini kan terdiri dari kepulauan nih. Dulu waktu kemarin udah saya jelasin tuh di DPR. Dulu pengantaran COVID itu serum itu, vaksin itu, kalau itu kepulauan harus menggunakan kapal laut atau kapal kecil gitu. Jadi, nah itu kita TNI membantu ya. Dulu tuh Kemenkes kita diperbantukan. Akhirnya lama-lama kita jadi
pelaksana vaksin. Sama ini juga seperti itu, karena logistik pemilu ini kan harus disebar. Kalau data dari Bawaslu itu ada 820.000 lebih TPS. Bayangkan saja, kalau mungkin di kota besar tidak ada masalah, tetapi kalau di pulau-pulau yang terkecil itu kan harus sesuai waktu. Sedangkan medannya ke sana menggunakan kapal kecil, tongkang itu dan sebagainya ya. Dan sekarang kita lihat musim hujan pasti juga laut cuacanya kurang bagus, udara juga sekarang jam 10-12 sudah mendung. Jadi, nah seperti itu TNI akan membantu ya pelaksanaan, sehingga tadi itu pelaksanaan pemilu bisa berjalan aman sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya, jadi memang sesuai. Jadi Papua ini memang punya karakteristik sendiri wilayahnya, dia punya kearifan lokal, tradisinya juga. Nah kita tidak bisa langsung, kita harus ngerti, kalau ke sana itu harus ngerti kearifan lokal, tradisinya seperti apa. Saya sudah sampaikan bahwa kita akan menggunakan kekuatan smart power ya. Smart power itu terdiri dari soft power. Soft power akan mengedepankan intelijen dan teritorial. Soft power ya. Apa tujuannya? Tujuannya untuk membantu percepatan pembangunan di wilayah tersebut ya. Misalnya buat jalan, buat jembatan, buat puskesmas, buat fasilitas umum. Bahkan sampai sekarang itu ada prajurit TNI yang mengajar di situ, mengajar, ada yang kesehatan tuh sampai bawa ini jalan ke hutan, nyuntik, jadi KBKes gitu ya dan sebagainya. Kemudian juga stunting, kita ikut di situ. Ya, jadi hard power juga digunakan. Karena mereka kombatan itu bersenjata, jadi harus lawannya ya senjata. Tetapi tadi saya bilang kita kedepankan dulu soft power. Ya, kalau dia, ya kita kan kita tahu kalau operasi gerilya itu ada 3 front ya, front bersenjata, front politik diplomatik, front clandestin. Nah itu kan ya, video lama itu. Kita udah ya memang jadi kita evaluasi ya. Jadi di TNI itu ada setiap kegiatan ada evaluasi. Organisasi yang dibuat ada evaluasi per 2 tahun. Demikian juga alutsista itu ada evaluasi. Dievaluasi kemudian apakah ini sudah masih layak terbang atau masih bisa diharwat gitu ya. Jadi kita selalu ada evaluasi. Sedang kita evaluasi semua, makanya tadi bilang well equipped ya. Well equipped sesuai dengan visi misi saya. Oke? Filosofi tadi itu Pak, apakah Pak TNI nanti akan insya Allah dialog dengan ya. dalam Pak? Yang sebelumnya kan ya itu. Masuk ke yang wireless, gitu. Jadi untuk menghadapi Papua ya tadi itu kita akan mengedepankan politik diplomatik militer antar wilayah yang ada di perairan Irian itu. Kita akan perketat, kita akan buat semacam MOU agar terjadi agar ada hubungan diplomatik, mungkin latihan bersama atau tukaran pelajar dan sebagainya, itu untuk mempererat hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga, khususnya di wilayah di sana ya, wilayah Papua. Ya, strateginya akan pendekatan diplomasi. Maka tadi itu saya akan mengedepankan operasi intelijen dan teritorial, tentunya diplomasi. Minta sudah dan mohon doanya supaya bisa segera selesai dan tawanannya bisa segera kembali ke negaranya. Mohon restu semua masyarakat. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo foto yuk. Foto bareng. Yuk foto yuk. Foto bareng.